My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the cards back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay? Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. Okay, I already made Aries general reading, and right now I'm going to make Taurus general reading, but I'm going to grounding the energy first. Saya sudah buat Aries bacaan umum, dan sekarang saya akan buat bacaan umum untuk Taurus, dan saya akan grounding dulu energinya, oke? Okay? Bottom of the deck is the High Priestess. Alright, hold on. Okay, first card, you got the Devil. Oof. First card aja udah kayak gini. Okay, you may dealing with Capricorn or it's just an energy. This is talking about obsession, possession. You may dealing with somebody that have some kind of like obsession and possession. Maybe they obsessed with you or possessed with you, or they have some kind of like obsessed with certain behavior or certain habits, or maybe they have like possessed with someone else.
or obsessed with someone else or obsessed with some kind like certain behavior or habits. Yeah, or maybe you're the one who have possessed and obsessed with them, or maybe you're the one who have possession and obsession in a certain habits, or you have possession and obsession with others, or maybe they have possession and obsession toward you, or you have possession and obsession toward them. Just take out or resonate. Yeah, but the devil definitely is not a good card, because yeah, it just describe about possession and obsession. Yeah, and the devil could be meaning of the real devil, which is aka demon. Yeah, talking about devil could be related with black magic. Yeah, because no, I mean like it's not, I'm not really surprised why this devil card is popping out. Why? Because yeah, from what I've saw in several of tarot reading of a Taurus from couple years, no, not couple years, sorry, from couple months back, it's full of devil, magician, full of black magic kind of thing. Yeah. Oke, kartu pertama, kamu dapat the devil. Kamu bisa berhubungan sama Capricorn atau hanya energi aja. Yang jelas kamu berhubungan sama orang yang memang punya obsesi, dan obsesi mungkin dia terobsesi sama kamu, atau dia terobsesi sama orang lain, atau dia terobsesi sama suatu habit ya, suatu kebiasaan, misalnya mungkin terobsesi terhadap drugs, alkohol atau apapun itu, atau seks ya. Dan orang ini juga bisa juga posesif ya, atau kamu yang kayak gitu ke orang ini. Mungkin kamu yang obsesi sama nih orang, atau kamu yang mungkin punya obsesi terhadap, obsesi itu lebih kayak ketergantungan ya, adiktif gitu loh, addicted. Lebih kayak kamu mungkin punya ketergantungan terhadap suatu perilaku, mungkin seks, ya, minum alkohol, rokok, drugs, makan terlalu banyak atau apapun itu. Atau mungkin kamu terobsesi sama orang lain gitu loh ya. Bisa terbelah dan terbalik ya, ini maksudnya ya. Tapi yang jelas kartu The Devil ini bukan kartu yang baik, karena ini menggambarkan suatu obsesi, posesif, kecenderungan, ketergantungan gitu loh. Mungkin kamu posesif sama pasangan kamu, atau terbalik pasangan kamu yang posesif sama kamu, atau mungkin kalian sama-sama posesif satu sama lain. Tapi yang jelas ini bukan kata yang bagus. Dan the devil di sini bisa juga berarti literally memang devil alias setan ya, alias demon atau iblis ya. Bicara setan, iblis, biasanya sih kalau berhubungan sama hal-hal kayak gitu kan biasanya pasti berhubungan dengan black magic, entah pesugihan, entah santet atau apapun itu. Jadi saya nggak heran sih di sini kenapa kartu The Devil ini muncul, karena mengingat beberapa bulan belakangan nih, setiap saya ngebaca tentang Taurus, ini kartu The Devil, kartu Magician, which is tukang sulap ya, which is penyihir, itu selalu keluar. Dan kayaknya memang beberapa Taurus yang saya kenal itu juga memang ada urusannya dengan dunia ilmu hitam ini. Biasanya sih bukan mereka yang sebagai pelaku dunia hitam ini, tapi lebih kayak mereka justru jadi korbannya gitu loh. Si Taurus ini yang menjadi korban, bukan mereka yang melakukan perdukunan, tapi mereka menjadi korban dari perdukunan itu sendiri gitu loh ya. Korbannya mungkin dalam arti entah mereka dia apa-apain sama orang, disantet, dipelet atau apapun itu. Intinya tuh orang ini make ilmu hitam ke si Taurus gitu sih. Oke. First card is quite heavy. Oke, kartu pertamanya udah berat ya. Oke, next. Second card is Eight of Cups. You know, this
situation, this person is quite toxic, then you say goodbye. You move on from this certain toxic situation, Taurus. Kamu tahu di sini kartu kedua kamu ada Eight of Cups. Kamu tahu nih, kamu terjebak dengan orang yang memang toksik, dengan situasi toksik, dan akhirnya kamu pergi meninggalkan ini semua. Karena kamu udah gak mau berusaha sama orang-orang yang toksik lagi atau situasi yang toksik lagi gitu. Apalagi yang berhubungan sama setan dan iblis. Kamu udah paling males banget deh kayak gitu. Ya, okay. The third card is the World. It means you are being protected. Even though they try to put a spell on you, but somehow you've been protected. Protected by what? By who? By God and universe, of course. And maybe you're protected by your ancestor. Okay, and talking about the World is talking about completion. This is the ending of the cycle. Well, the cycle that you're getting in here, it's quite what is it? It's quite negative cycle, yeah. But no need to be worried because the World is popping out. It means your negative cycle here will be ending soon. But talking about the old cycle will be ending soon. There will be a new cycle coming in. But talking about new cycle, it means talking about new obstacles. So you have to prepare yourself to face the new obstacle. Okay, Taurus? Ini kartu ketiga ada the World. Kamu tuh sebenarnya terproteksi dengan baik. Jadi mau orang ini ngedukunin kamu atau nyantet, melet, apapun itu, kamu tuh sebenarnya terproteksi dengan baik. Kamu terproteksi oleh siapa dan oleh apa? Tentunya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu Islam, dan kalau kamu bukan Islam ya oleh Tuhan dan oleh alam semesta. Dan mungkin juga kamu terproteksi oleh leluhur kamu. Mungkin kamu ada yang ngejagain, leluhur kamu kayak ngejagain badan kamu, kayak gitu sih. Oke. Dan bicara the World itu adalah selesai dari suatu siklus. Siklus yang terjadi di sini kan siklus yang negatif ya, karena berurusan dengan setan, iblis ya. Nah, ini siklus ini kan berakhir dalam waktu dekat. Berakhirnya suatu siklus berarti kan akan ada siklus baru yang akan datang. Nah, sini saat bicara siklus baru berarti akan ada tantangan baru. Kamu harus mempersiapkan diri kamu menghadapi tantangan baru tersebut, Taurus ya. Bicara the World ini juga bicara kesuksesan ya. Insya Allah kamu kedepannya bisa lebih sukses. Itu adalah bagian dari reward atau hadiah atas masalah yang ada di belakang ini loh. Kamu sabar menghadapi masalah yang ada di belakang sebagai rewardnya, nanti kedepannya kamu sukses. Talking about the World, it could be talking about successful. I think this is a reward from God and universe. Why? Because when you facing this negative cycle, you are very patiently facing this thing. And as a reward, God and universe giving you the world is in your hand. Okay? Alright. So, then next. Fourth card is Ace of Pentacles. Like I told you, this is the reward from God and universe. You will get abundance coming in for you, Taurus. This is a reward from God and universe because you are so patiently facing this negative cycle. That's why God and universe giving you abundance in here, Taurus. Kartu keempat, kamu dapat Ace of Pentacles. Nah, tadi kan saya bilang kamu dapat hadiah dari Tuhan dan alam semesta karena kamu sudah sabar menghadapi situasi toksik di sini ya. Nah, sebagai hadiahnya kamu dapatkan rezeki yang berlimpah, Taurus. Insya Allah dalam waktu dekat kamu akan dapetin rezeki yang berlimpah. Amin, aminin aja lah, dia kayak gitu. Okay, next. The fifth card is Four of Wands. This is talking about wedding. This is talking about celebration. I mean in here, talking about Ace of Pentacles, you will get abundance. Abundance could be real money, or could be a soulmate, or could be both. Ya, di sini kan bicara
rezeki, ya bisa dapat uang, bisa berupa jodoh, atau bisa berupa keduanya. Nah, karena kamu di sini dapetin rezeki, entah itu uang atau jodoh ataupun keduanya, kamu pun di sini merayakan sesuatu. Entah, ya tergantung, kalau kamu mendapatkan uang, ya kamu merayakannya dengan menggunakan uang kamu itu. Tapi kalau memang di sini rezekinya berupa jodoh, kamu akan merayakannya dalam satu ikatan pernikahan yang sah, pernikahan wedding ceremony lah jatuhnya ya, resepsi pernikahan lah. Tapi kalau emang kamu dapat keduanya, kamu dapat rezeki berupa uang yang banyak dan jodoh, ya di sini kamu menikah dan ada perayaan besar-besaran gitu loh, memperingati hari pernikahan kamu dengan jodoh kamu, dan sekaligus juga merayakan kesuksesan kamu, merayakan rezeki yang kamu dapat ini gitu loh. Oke, Taurus. Bottom of the deck is the High Priestess. This is talking about It's talking about something was being hidden from you, or you try to hidden something from other. Okay? But in here, if somebody tried to hidden something from you, you need to be wisely to take action of this problem. Ya, di sini bottom of the deck ada High Priestess. Ini ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu dari kamu, mungkin menyembunyikan suatu fakta atau apa, saya kurang paham. Dari sini kamu diminta untuk mengambil sikap yang cukup arif gitu loh. Jadi jangan terbawa emosi intinya dalam mengambil sikap menghadapi orang yang ngebohongin kamu lah, istilah kasarnya itu begitu ya. Okay, I'm going to clarify with this card, but I'm going to grounding the energy first. Saya akan klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya akan grounding dulu energinya, okay? Bottom of the deck is Six of Wands, right? First card, you got Knight of Pentacles. You may dealing with earth sign people, could be Capricorn, another Taurus, or Virgo, or just an energy. In here, I think there will be somebody coming into your life. They offer you stability. It depends. If it's regarding about love, they offer you stability in love. If it's regarding about business or money or career, they offer you stability in your work or in your business. This Knight of Pentacles is clarification of the devil. The devil also Capricorn, right? Alright. Maybe this person came into your life giving you a favor to handle this problem. Okay, maybe. Alright, di sini kartu pertama ada Knight of Pentacles. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang earth sign, bisa sama Taurus atau Capricorn atau Virgo. Ini adalah Knight of Pentacles, ini adalah klarifikasi dari the devil ya. Orang ini akan ada orang datang dalam hidup kamu. Orang ini memberikan kamu kestabilan. Apabila ini berhubungan sama cinta, orang ini menawarkan kestabilan secara hubungan. Tapi apabila ini berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis, orang ini menawarkan kestabilan dalam pekerjaan kalian atau bisnis kalian ya. Cuman orang ini datangnya emang agak lambat. Karena kenapa? Karena dia adalah seorang Knight of Pentacles. Knight of Pentacles itu adalah Knights yang paling lambat progresnya atau pergerakannya. This person will come to your life, but this person coming into your life very slow, because this person is a Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is the slowest knight ever in tarot deck, right? This person maybe
put over your help to handle this. Orang ini mungkin datang untuk memberikan bantuan kamu menghadapi situasi masalah di sini nih. Kayaknya sih lebih kayak gitu ya, saya ngelihatnya ya. Oke, kita look. Sorry guys, I'm a little bit flu. Hopefully it's not COVID. No. I already have COVID before Delta. I don't want to get another COVID Omicron. Sorry guys, saya kayaknya flu. Berharap sih nggak COVID ya. Waktu itu udah pernah kena yang Delta, jangan sampai ini kena Omicron. Okay, second card is Page of Wands. It's clarification of Eight of Cups. Actually, you in here, in Eight of Cups, you try to move on. You try to move out from this toxic situation. And because you feel fed up with all the things happen there. All the things happen in your life about certain people or certain situation, which is they are very toxic, and you move out and you looking for something new. And in here you got Page of Wands. Page of Wands is a similar, like you will get the opportunity that you really want, and you will get a good news in here, I guess. I don't know, you will get good news maybe from your ex, or maybe from your colleagues, or from your old time friend that you haven't meet up for a very long time. I don't know, just take out or resonate. Yeah, okay. Wait. Alright. Di sini kartu kedua ada Page of Wands. Ini adalah klarifikasi dari Eight of Cups. Kamu kan di sini Eight of Cups, kamu kan pergi ya, meninggalkan sesuatu yang toksik di sini kan. Nah, karena kamu udah capek menghadapi situasi yang toksik di situ, gitu kan. Akhirnya kamu pergi, kamu ingin dapatkan sesuatu hal yang baru, dan iya, kamu akan mendapatkan hal yang baru ini. Page of Wands itu lebih kayak hal yang baru, atau bisa juga berupa kamu akan mendapatkan kabar baik dari seseorang. Entah ini ada orang lama, yang jelas ini orang lama, bisa juga orang baru ya, bisa siapapun. Ini kamu akan dapatkan kabar baik dari orang ini bisa mantan kamu, atau orang yang baru kamu kenal, atau mungkin kolega kamu atau teman lama kamu yang udah lama kamu gak ketemu. Intinya itu kayak gitu, kamu akan mendapatkan kabar dari dia, karena memang itu yang kamu inginkan sebenarnya kan. Kamu tuh udah capek menghadapi situasi yang toksik di belakang, dan kamu pengen tuh, gue pengen sesuatu yang baru deh, gue pengen begini deh, gue pengen begitu deh. Jadi kayak gitu, lebih kayak gitu, kamu ingin kesempatan baru lah intinya. Okay. The third card is the Wheel. It's a confirmation of the world. The Wheel and the world. The world is talking about successful, and the wheel is talking about spinning. Wheel is spinning. Maybe before this time, the wheel is spinning downward, and it bring you to the bottom of, bring you to the bottom, and you hit the rock bottom. That's why you have to dealing with this toxic situation here, right? This is when you are in a rock bottom, when you've hit the rock bottom. But no need to be worried. This wheel is going to spinning again, and it's going to be spinning up and bring you to the top again, because you got the world. The world, it means like successful. Okay. Di sini kartu ketiga ada the wheel. Ini bisa bicara. Ini the wheel ini adalah konfirmasi dari the world ya. Di sini the wheel ini mungkin ini lebih kayak dia roda kehidupan. Namanya roda pasti akan terus berputar. Mungkin sebelumnya roda ini berputar ke bawah, membawa kamu ke bawah, dan kamu jatuh terpuruklah kamunya. Makanya nggak heran kamu harus berhubungan sama orang atau situasi yang toksik di sini ya. Tapi karena ini sifatnya terus berputar, ini kan roda ya, roda kehidupan. Namanya roda kehidupan kan nggak mungkin
kita akan dibawa terus, pasti kita akan suatu kali akan naik lagi gitu loh. Nah, roda ini pun sekarang berputar, dan tapi berputarnya adalah dia berputar ke atas ya, dan dia akan membawa kamu ke puncak kesuksesan kamu lagi. Dan ini nyambung sama kata the world. The world kan bicara, the world itu kan artinya salah satunya adalah kesuksesan. Dunia ada di tangan kamu, dan ya ini adalah apa ya, bukti bahwa ya kamu akan sukses insya Allah ke depannya. Okay. Kartu next card is Ace of Wands. This is a confirmation from Ace of Pentacles. This is two aces card. Ace of Pentacles clarified by Ace of Wands. Ace of Pentacles is talking about abundance, big abundance. Could be soulmate, or could be money, or could be both. And Ace of Wands here talking about new opportunity. Yes, like I said earlier, right? You will get new opportunity in here as a Page of Wands. Yes, you will get it in the end, Taurus. Di sini kartu keempat ada Ace of Wands. Ini adalah klarifikasi dari Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ini bicara rezeki, berkah yang besar. Bisa berupa jodoh, bisa berupa uang, bisa berupa keduanya. Dan di sini Ace of Wands bicara permulaan baru, awal permulaan baru. Kamu akan mendapatkan kesempatan baru. Dan dari kesempatan inilah, ini akan mendatangkan rezeki yang banyak gitu loh. Seperti yang aku bilang tadi kan, di Page of Wands ini kamu akan dapetin kesempatan baru kan? Iya, kamu akan dapetin kesempatan baru itu kok. Ini adalah hadiah dari Tuhan dan alam semesta karena kamu sudah sabar menghadapi situasi toksik yang ada di belakang. Okay, the fifth card is the Sun. This is a clarification of Four of Wands. See, Four of Wands is talking about celebration, talking about marriage, and the Sun is talking about good hope, bright future in the head. Okay. Di sini ada kartu kelima dari the Sun. Ini adalah klarifikasi dari kartu Four of Wands. Four of Wands ini kan bicara selebrasi, merayakan sesuatu, pernikahan, dan the Sun ini adalah kedepannya hidup kamu tuh akan lebih lancar, lebih sukses dalam hal jodoh, dalam hal rezeki, apapun itu, pekerjaan. Intinya tuh endingnya sih bagus ya, biar kata awalnya tadi nyakitin gitu sih. Awalnya kan tadi toxic ya, di sini kan ada the devil ya, tapi endingnya akan bagus sih, Taurus. Okay, bottom of the deck is Six of Wands. This is talking about you finally move out and you bring your own victory is in your hand. Like I said earlier, the Sun, Four of Wands, celebration, bright future. The Sun, bright future. Four of Wands, celebration. Ace of Pentacles, abundance. Ace of Wands, new opportunity. Wheel of Fortune, the World. You got everything going good for the future, because Six of Wands is talking about victory. You move out from a very toxic situation in here, and you bring your own victory with you. Di sini kartu bottom of the deck ada Six of Wands. Six of Wands ini bicara tentang kemenangan. Kamu keluar dari situasi yang toxic ini dengan membawa kemenangan. Ini jelas ya kemenangannya ya. Karena di sini ada kartu Four of Wands bicara selebrasi atau perayaan. Ada the sun bicara masa depan yang cerah. Ada Ace of Wands bicara kesempatan baru. Ada Ace of Pentacles bicara rezeki, jodoh. Ada the World bicara kesuksesan. Ada the Wheel bicara ya ini roda ini akan berputar lagi ke atas. Jadi intinya 3 kartu di belakang ini bagus. Ini adalah reward atau hadiah dari Tuhan dan alam semesta atas kesabaran kamu menghadapi situasi toksik di sini, the devil. Nah, makanya di sini nggak heran kartu Six of Wands ini keluar. Kamu akan maju ke depan dengan membawa kesuksesan dan kemenangan. Intinya kayak gitu sih, Taurus. Jadi nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut lagi ya ke depannya kamu gimana, masa depan kamu gimana gitu. Okay, no need to be worried about your future. Your future will be going to be okay. It's going to be fine. It's going to be bright, because the last 3 card here, the first spread and the second spread,
The last three card here are good, are positive, okay? Ya di sini bagus sih, intinya sih ketiga kartu yang di belakang ini di tebaran pertama dan tebaran kedua memang kartunya bagus-bagus. Artinya kedepannya insya Allah kamu akan lebih sukses, lebih bahagia Taurus. Ini kartu Six of Wands ini kan klarifikasi dari kartu High Priestess. Jadi sini kan kartu High Priestess adalah ada sesuatu yang disembunyikan dari kamu. Tapi kamu gak perlu takut. Ini semua hanya sifatnya sementara. Karena ujungnya kamu akan menang. Ujungnya kamu akan move on dan akan menang. Okay? The Six of Wands is clarification of from the High Priestess, right? High Priestess here means there is something to be hidden from you, but no need to be worried. No matter how wicked the situation or the person is to you, but everything is going to be end up well. And here you got Six of Wands, aka you got your own victory in here. Okay, I guess that's for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next vlog. Bye. Oke, Taurus, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di baca selanjutnya. Dadah.